Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali, belajar kembali. Sebelum pembelajaran kita mulai, tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Ya, kita berdoa dulu. Membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar ya. Tolong ketika berdoa jangan sambil sendau gurau ya, tetap khusyuk biar ada pahala untuk akhirat. Silahkan berdoa dulu. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi menghantarkan pertemuan kali ini nanti kamu paham apa yang Bu Guru sampaikan ya. Yang jelas pada pertemuan kali ini Bu Guru ingin menyampaikan materi bab 2 ya, yang pada pertemuan kemarin ya, minggu kedua kemarin Bu Guru sudah menyampaikan materi yang bab 1 ya. Nah, sekarang Bu Guru akan menyampaikan materi yang bab 2 yaitu beriman pada qada dan qadar. Pada kesempatan kali ini Bu Guru ingin menyampaikan yang pertama tentang iman pada qada dan qadar. Kemudian perilaku dan hikmah beriman pada qada dan qadar. Nah, sekarang makna iman pada qada dan qadar. Apa maknanya? Kemudian dalil tentang qada dan qadar, macam-macam takdir. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Apa makna qada dan qadar? Ya, secara bahasa ya, qada itu mempunyai makna hukum, keputusan dan kehendak. Kemudian secara istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, secara bahasa qadar yaitu kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Kemudian secara istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya ya. Jadi perhatikan betul perbedaan qada dan qadar ya. Jadi untuk lebih jelasnya buka buku paket kamu ya, jadi jangan hanya di sawang buku paket itu dipelajari. Sekarang macam-macam takdir ya, takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Jadi manusia masih diberi hak untuk berusaha, yang namanya takdir mu'alaq. Nah, sekarang bagaimana dengan takdir mubram? Nah, kalau takdir mubram itu mutlak ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa bercampur tangan. Nah, contohnya apa? Nah, kita pelajari berikutnya. Dalil Quran tentang qada dan qadar. Ya, dalil tentang takdir mu'alaq itu dijelaskan Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Silahkan buku paketnya dibuka, dibaca, ditulis. Nah, ingat, ini ditulis di buku tugasmu, kemudian besok dikumpulkan setelah ada perintah dari sekolah. Dan contoh takdir mu'alaq adalah kepandaian, kesehatan, kemakmuran, semuanya masih bisa diusahakan selama manusia tidak pemalas atau bermalas-malasan ya, masih bisa diusahakan. Kemudian kalau takdir mubram, Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nah, itu di buku paket halaman 167. Ini juga ditulis sama artinya di buku tugas, besok dikumpulkan setelah ada perintah dari sekolah ya. Nah, contoh takdir mubram itu apa? Ya, tentang jenis kelamin. Nah, ketika lahir laki-laki atau perempuan, kemudian umurnya sampai berapa, kemudian kejadian hari kiamat. Nah, itu contoh-contoh yang manusia tidak bisa merubahnya. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan apa contoh takdir mu'alaq dan contoh takdir mubram. Nah, berikutnya perilaku dan hikmah beriman pada qada dan qadar. Nah, perilakunya bagaimana? Kita beriman kepada Allah, berusaha dan tawakal, bersabar dan ikhlas, tidak mudah putus asa. Nah, kalau perilaku itu sudah dijalankan, maka kita akan memperoleh hikmah. Apa hikmah yang kita dapat? Disayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak mau disayang oleh Allah? Semuanya pasti pengen disayang oleh Allah ya. Dan tergolong sebagai hamba Allah yang taat dan menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur, memiliki perilaku optimis dan tawadhu, membuat hati menjadi tenang ya. Nah,
Pada pertemuan kali ini, ya itu dulu yang bisa Bu Guru sampaikan, ya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasi pembelajaran karena apa? Semester 2 ini adalah penentu kamu nanti untuk meraih sekolah yang lebih baik sesuai yang kamu inginkan ya. Tetap semangat. Meskipun belajar dari rumah, jangan bermalas-malasan ya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan memperoleh nilai yang baik ya. Tetap semangat, jaga jarak dimanapun kamu berada, jaga kesehatan kamu. Selalu Bu Guru ingatkan, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan apapun. Karena itulah satu-satunya bekal kita hidup ini ya. Tetap di rumah saja, tidak usah kemana-mana ya. Bu Guru akhiri pertemuan kali ini ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.